Sebelum berdoa perbanyak sholawat. Jadi nanti doanya insya Allah cepat terkabul dan tidak tertolak kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber, namanya Mbak K. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau ada video baru teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share juga sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Mbak Mel, saya K dari Jawa Timur. Saya tahu channel Mbak di YouTube sudah beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah April atau Maret. Saya mau terima kasih Kak sudah mengajarkan tentang sholawat. Banyak perubahan dalam hidup saya Mbak. Sampai saya bersyukur, kadang sampai tak sadar, sampai menangis Mbak. Saya sampai bingung mau mengutarakan rasa syukur ini Mbak. Bingung saya pokoknya. Alhamdulillah Mbak. Kehidupan saya berbalik 1000%, bahkan lebih dari itu Mbak. Padahal Mbak, saya sholawat sebisa waktu saya Mbak. Saya target 1000 per hari. Soalnya kalau habis sholat saya nggak bisa Mbak, anak masih 16 bulan. Tapi saya merasakan hasilnya Mbak. Ya Allah Mbak, masalah apapun itu beres maksudnya ya teman-teman. Sekarang saya punya prinsip, mau apa, ada apa, sholawatin aja, semua rebes. Sekarang saya mau nambah Mbak, sholawat Jibril 1 hari 1500. Enteng nih hidup. Saya sebenarnya mau testimoni Mbak, tapi saya bingung Mbak saking banyaknya hasil dari sholawat saya Mbak. Mulai dari yang kecil ya Mbak. Saya pengen banget mie ayam, cuma batin aja Mbak. Tiba-tiba kakak ipar saya datang bawain mie ayam. Waktu itu saya nggak punya beras, nggak punya uang Mbak. Saya batin aja, saya sholawatin sama minta sama Allah. Nggak berapa lama saya dapat kiriman beras dari kakak ipar yang lagi panen beras. Waktu saya butuh banget uang buat bayar hutang, nggak sengaja Mbak iseng-iseng ke ATM. Masya Allah ada uang Mbak, bahkan lebih. Saya seorang penjahit Mbak, tiap jahit saya sambil sholawat Mbak. Bulan puasa kemarin tanpa diduga Mbak, saya dapat orderan banyak banget Mbak. 47 gamis sama 48 jilbab Mbak, Masya Allah. Saya bersyukur banget Mbak, sekarang gak pernah sepi orderan Mbak. Sekarang juga gak pernah gak ada uang. Saya selalu aja ada pertolongan dari Allah Mbak. Rumah tangga saya juga adem. Terus Mbak, gak kayak dulu, ribut, terus ada aja masalah. Sekarang mah lancar, adem terus. Saya bahagia Mbak. Suami saya juga berubah, gak kayak dulu Mbak. Saya sholawat minta yang terbaik aja buat saya. Soalnya minta apapun pasti ada jalannya. Pasrah, yakin, pasti bisa, pasti dapat Mbak. Terima kasih ya Mbak. Dan aku jawab, Masya Allah Mbak, ikut seneng dengernya. Semoga istiqomah ya. Aku izin share testimoninya. Boleh Mbak, tapi namanya disamarkan aja. Sebenarnya masih banyak loh Mbak, tapi saya bingung gimana ceritanya. Ya sekarang semangat banget, ringan. Kalau saya lagi dapet kayak gini, kapan ya nih selesainya? Pengen nggak sholat terus sholawat lagi. Maksudnya pengen buru-buru sholat ya teman-teman. Kayak ada yang kurang. Mbak, sebenarnya saya sholawat ada yang pengen banget Mbak. Ada yang saya pengen banget Mbak, keluarga saya gak setuju, gak suka sama suami saya. Saya pengen suami saya dihargai. Saya yakin kok Mbak, Allah ngasih saya jodoh suami saya pasti ada hikmahnya Mbak. Saya dulu pengen
pengen punya suami yang mendukung pekerjaan saya dan gak jauh dari keluarga. Kalau saya pikir mungkin semua yang saya minta terpenuhi, Mbak. Saya baru sadar setelah mendengar testimoni dari sholawat yang Mbak unggah di YouTube. Tapi mungkin itu semua dulu permintaan saya waktu masih bujang. Dulu saya sehabis sholat baca sholawat Nariyah 11 kali. Dan sekarang ini yang saya rasa, Mbak, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak. Mbak, terima kasih ya Allah. Saya sangat bersyukur ya Allah. Saya sekarang dianugerahi suami yang sabar, Mbak. Anak saya 2, Mbak. Yang satu umur 6,5 tahun, yang satu 16 bulan. Mbak, anak saya nurut banget, ngerti banget sama orang tuanya, Mbak. Dan Mbak, satu lagi, saya pernah dengar, Mbak, kalau ridho setelah menikah adalah ridho suami. Dan itu saya rasakan, Mbak. Saya bilang sama suami, kalau saya mau ngelakuin sholawat, suami dukung, Mbak. Alhamdulillah, Mbak, senang, Mbak. Karena setiap apa yang saya lakukan itu, kalau suami tidak setuju, hasilnya tidak sesuai. Ini mah lancar, semua lancar. Rezeki lancar, rumah tangga adem ayem, anak-anak nurut, alhamdulillah, Mbak. Mbak, saya juga ngelakuin sedekah subuh, Mbak. Seperti Ustadz Yusuf Mansur bilang, tiap pagi sebelum belanja tabung dulu beberapa asal ikhlas. Kalau ada rezeki banyak ya banyak, kalau nggak ada paling 2.000 tiap Jumat. Kita kasih ke ibu atau ke masjid. Insya Allah lancar rezekinya. Saya juga baca surat Al-Waqiah. Pokoknya minimal 1 hari sekali. Maaf ya, Mbak, banyak banget saya ceritanya. Tapi benar kata Mbak Mel, Allah selalu ngasih yang terbaik buat kita, Mbak. Allah lebih tahu mana yang kita butuh. Jadi saya pasrah sama Allah. Bagi saya lebih baik, Mbak. Saya nggak banyak minta, Mbak. Saya malu, Mbak. Dosa saya masih banyak. Duh, Mbak, saya ngomongnya belepotan, ruwet ya, Mbak. Intinya saya merasakan, Mbak. Terima kasih ya, Mbak Mel. Seneng aku, Mbak, alhamdulillah. Mbak, saya nggak ria ya, Mbak. Saya hanya ingin berbagi cerita kalau sholawat itu hasilnya nyata. Ben tambah semangat sholawatannya. Amin, terima kasih, Mbak. Terima kasih motivasinya, Kak. Saya serahkan semuanya pada Allah. Yang saya lakukan sekarang hanya berserah diri, yakin dan terus berubah menjadi lebih baik, lebih dekat sama Allah, Mbak. Insya Allah ingin sholawat terus, Mbak. Allah pasti kasih yang terbaik buat kita. Terima kasih, Kak. Terima kasih banget mengenalkan saya pada Faidah Sholawat. Terima kasih ya. Masya Allah ya, teman-teman. Tadi itu pengalaman sholawat dari Mbak K. Jadi Mbak K itu dari mulai bujang udah baca sholawat 11 kali sholawat Nariyah setiap habis sholat. Dan waktu itu Mbak K ini nggak tahu kalau sholawat itu bisa mendatangkan hajat gitu ya, mempercepat datangnya hajat. Kemudian doanya tuh dulu pengen suaminya yang apa ya, pokoknya sesuai ya. Aku agak lupa tadi habis baca, teman-teman bisa diulang lagi, mundurin lagi videonya. Jadi intinya si Mbak K ini dapat suami yang sesuai kemauan beliau, tapi sayang keluarganya kurang setuju ya. Dan itu di situ aku bilang bisa, apapun bisa, sholawatin aja. Insya Allah dengan nyolawatin, maksudnya dengan kita rajin baca sholawat, apapun yang menjadi keinginan kita tuh tercapai. Kayak seperti Mbak K tadi pengen supaya keluarganya suka, seneng, nerima suaminya beliau. Insya Allah bisa kok, teman-teman. Tapi tidak ada cara khusus, gimana doa khususnya nggak ada. Jadi kita doa seperti biasa, doanya doa-doa kita pakai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Kemudian nanti sebelum berdoa perbanyak sholawat. Jadi nanti doanya insya Allah cepat terkabul dan tidak tertolak kalau kita pakai sholawat ya gitu, teman-teman. Dan masya Allah banget rezekinya lancar, segala halnya. Pokoknya memang enak banget sih, teman-teman. Beda kita membaca sholawat tuh beda rasanya. Kita kan setiap hari itu diuji ya, teman-teman. Selama kita hidup itu kita pasti diuji. Nah setiap kita diuji itu rasanya jadinya enteng, teman-teman. Coba deh dawamin sholawat, rajinin baca sholawat. Ini maaf ya teman-teman, ini aku pagi-pagi kesini dari jalan jam 6. Dan dia biasanya bangunnya jam 10, makanya ini dia ngantuk pengen tidur lagi. Nah jadi ayo teman-teman baca sholawat.
insya Allah kehidupan kita jadi lebih enak, lebih enteng, lebih ya pokoknya rasain sendiri ya. Kalau ada teman-teman yang tanya sama aku gimana Mbak cara khusus bersolawat, gimana caranya, doanya gimana, nggak gimana-gimana, baca aja solawat yang banyak. Utamakan sebelum kita berdoa itu baca solawat dulu. Setelah saya sholat nih zikrullah. Habis zikrullah tuh kayak istighfar. Apa sayang? Mami lagi ngomong dong sayang. Nah, jadi kita kayak zikrullah dulu, istighfar. Kemudian kalau aku ya astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, itu ya tahu ya teman-teman, itu sekali. Terus la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya itu sekali. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Surat Al-Alaq 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Fatihah 1 kali. Baru kemudian aku bersolawat. Aku biasanya solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu 100 kali, 200 kali, karena aku cicil ya, setiap sholat 200, jadi seharian itu 1000. Kemudian aku baca kalau lagi banyak waktunya aku baca sholawat Jibril 500 sampai 1000. Tapi kadang kalau sibuk banget ya 200 atau 100, sebisanya aku, semampunya aku. Kemudian sholawat munjiatnya aku 11 kali, tapi kalau lagi sibuk banget ya 3 kali aja cukup. Gitu yang aku baca setiap hari. Setelah baca itu semua baru kita berdoa, minta apa aja sama Allah. Mbak kalau doanya banyak gimana sholawat? Ya baca doa kita yang banyak. Jadi gini, yang saya aku bilang sholawat dulu baru doa. Mau kita doanya 1000 doa pun insya Allah dikabulkan sama Allah, insya Allah dikasih sama Allah. Yang penting kita yakin, sabar dan pasrah ya. Pernah juga ada yang tanya sama aku, Mbak maksudnya pasrah tuh gimana sih? Kan kita memang harus sama Allah tuh minta gitu ya, maksudnya bener-bener minta dan berharap sama Allah. Iya kita memang berharap sama Allah. Kalau berharap kepada selain Allah kan salah kan ya teman-teman. Berharap sama Allah, pasrah itu ya Allah aku serahkan semuanya padamu, serahkan segalanya urusan padamu. Kalau engkau kabulkan sekarang alhamdulillah, engkau tidak kabulkan juga alhamdulillah, karena engkau yang tahu yang terbaik buat hamba. Itu loh yang dimaksud dengan pasrah. Jadi nggak ngoyo gitu, nggak maksain, nggak nungguin banget gitu kamu ngapain. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan akan semakin banyak saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan sholawat dan menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.